Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Kami di sini sehat. Semoga yang di sana semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik. Belajar untuk membacanya itu wajib. Membacanya sunnah, menghafalnya sunnah, mentadabburinya itu wajib. Mengambil hikmah dari Al-Quran itu wajib. Mengamalkannya itu wajib. Menerapkan di dalam kancah kehidupan bersosial, bermasyarakat, bernegara, sedunia, wajib. Bukan radikal, bukan. Tapi ini kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membahas yang bab nafilah, bab yang wajib, yaitu menghafal Al-Quran. Ya jangan diremehkan juga. Loh kan yang penting kan berusaha untuk menjadi pejuang menerapkan hukum Allah, menerapkan hukum Al-Quran di muka bumi. Iya, itu bahkan tajul furud, kewajiban yang paling utama, yaitu menerapkan seluruh syariat Islam kafah di muka bumi. Tetapi waliullah, hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi kekasihnya itu, di samping dia menyempurnakan kewajiban, maka dia menambah dengan ibadah-ibadah nafilah. Dalam hal ini Al-Quran itu yuk kita hafalkan. Sebelumnya kita tahsin dulu, kita serius untuk mempelajarinya, kita setorkan bacaan kita bin nazar kepada orang yang sudah ada sanad silsilah keilmuan muttasil riwayat qiraahnya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar ketika kita sudah menghafal Al-Qur'an itu enak, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, insyaallah ya. Masuk keutamaan menghafal Al-Quran itu kan banyak ya. Saya tidak membahas terlalu panjang ya, karena ini kita sifatnya praktek. Untuk membahas itu ada di channelnya Ustaz Yusuf Mansur, ada di almarhum Syekh Ali Jaber. Kemudian yang anaknya Ustaz Yusuf Mansur itu juga ya, Mbak Wirda Mansur itu juga pernah membahas terkait ya keutamaan kalau nggak salah itu. Kemudian cara menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan seterusnya lah ya, ada banyak channel. Kita Al-Fakir sendiri tadi orang yang baru awal kali dulu sempat menghafal Al-Quran tapi belum istiqomah. Kemudian lama nggak menghafal. Hanya fokus tahsin. Sekarang ini terketuk hati kami untuk menghafal kembali Al-Quran. Karena ulama-ulama itu udah banyak diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di tahun 2021 hingga tanggal sekarang, tanggal berapa sih? 20 kalau nggak salah ini ya. 20 Januari 2021 itu udah banyak ulama yang sekali bernasional, sekali berdunia itu banyak yang dipanggil, termasuk Syekh Ali Jaber yang ulama hafizul Quran dan yang faqih di bidangnya. Kemudian setelah itu ada siapa itu? Ada gurunya Habibana Rizik Syihab yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ada Kiai Haji Mahmudi Syukri, ulama Malang, ulama nasional, ulama pejuang yang itu karyanya luar biasa banyak. Beliau itu ahli gramatika bahasa Arab. Begitu. Kami tergerak untuk menghafal Al-Quran. Kalau bukan kita siapa coba ya? Kalau bukan kita yang meneruskan perjuangan para ulama Rabbani, para ulama yang ingin menerapkan hukum Allah dan mengemban risalah Islam untuk menerapkan hukum Al-Quran di muka bumi ini. Kalau bukan kita siapa? Gitu. Apalagi bagi para pelajar, bagi para remaja, yuk kita menghafal Al-Quran. Ini Al-Fakir sendiri baru mulai lagi ya. Di halaman 1 Al-Fatihah, halaman 2, halaman 3, halaman 4. 2 hari. Nanti store insya Allah halaman 5, mohon doanya. Ini kita mau praktek dulu ya. Yang halaman 2, 3, 4. Menghafal itu mudah nggak mudah. Kalau kita niatkan mudah, insya Allah Allah gampangkan. Allah itu kan indadzoni abdi bi, ana indadzoni abdi bi. Au kama qol. Aku tuh kata Allah itu indadzoni abdi bi. Au kama qol ya, agak lupa saya. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita nganggap membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran mudah, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Dan kita minta agar ya Allah mudahkan ya Allah. Allah sendiri kan mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya Allah itu telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafal, untuk dimurajaah, untuk dipelajari, untuk ditadaburi itu, begitu ya. Allah juga Al-Quran itu kan akan menjadi fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya kan?
para qori'ul Quran, para pembaca Al-Quran, termasuk hafizul Quran, termasuk hamalatul Quran, nggak hafal sih, tetapi dia benar-benar serius untuk menghafal, untuk apa ya? Untuk mengemban dakwah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafi'an li ashabi. Apalagi yang mengemban dakwah Islam, ya hafal Al-Quran, lah keren gitu tuh. Bahkan ketika di surga itu nanti gitu, yuqalu li sahibil Quran au kama qala, ya agak lupa saya. Iqra wartaqi, kan orang yang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena fadilah Allah Subhanahu wa taala, karena fadilah kemurahan, karena kasih sayang Allah. Tapi kalau udah masuk Al-Qur'an, maka derajat di surga yang level berapa itu tergantung amal. Lah salah satunya itu amal untuk membaca Al-Qur'an, amal menghafalkan Al-Qur'an. Ketika proses menghafalkan ditikror itu berulang kali, itu kan berarti membaca. Semakin kita itu ya tata, semakin kita terbata-bata dan kita serius untuk menghafal Al-Qur'an, tapi nggak hafal-hafal berapa itu pahalanya itu. Menghafal 1 kali hafal, dengan 100 kali baru hafal, lebih banyak pahalanya mana? Ya tentu yang 100 kali, karena dengan 100 kali itu kita membaca 100 kali Al-Qur'an, ayat yang sama, baru hafal. Gitu tuh. Ya kan? Ya insyaallah ya. Apa itu? Iqra wartaqi fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naiklah, bacalah dan naiklah. Sesungguhnya akhir dari tempatmu, akhir dari manzilahmu, sesungguhnya manzilahmu itu berada di akhir ayat yang telah engkau baca. Kayak lift tuh. Jadi daya dorongnya lift di surga itu naik itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naik 1. Bismillahirrahmanirrahim. Naik 2. Terus sampai semakin banyak kita baca Al-Qur'an, wah, semakin derajat ke tinggi tuh. Derajatnya tinggi. Gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kalau kita hafal Al-Qur'an itu kan katanya kita bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, hingga berapa gitulah ya, agak lupa saya, bisa dicek di channel yang lain. Kita nggak banyak ngomong bab teori ini itu, tapi kita langsung praktek, nyemplung. Ibarat orang berenang itu kalau hanya gaya dada, gaya punggung, gaya kubu-kubu, gaya katak, gaya batu, ya kalau nggak nyemplung ke kolam renang ya susah. Saya itu ketika mengawali kembali itu, ya Allah gak susah gitu untuk memvisualisasikan Al-Quran tuh susah ini nih. Susah ini masih memvisualisasikan. Padahal harusnya bisa gitu. Kayak kegambar, oh ini ayatnya, kemudian kita baca gitu. Harusnya kegambar. Ya mohon doanya, ini baru ngawali, semoga tidak berhenti di tengah jalan. Seandainya Gusti Allah mengambil saya di tengah-tengah saya menghafal Al-Quran dan belum hafal 30 juz, maka mohon saksikan bahwa kami adalah seorang pelajar yang berusaha untuk menghafal Al-Quran ini 30 juz. Semoga dengan mungkin dan semoga ya Allah kemudian menerima amal kami. Begitu. Dan dimasukkan kepada zumratu ahlil Quran. Ya, kepada golongan orang-orang yang ahli Al-Quran. Walaupun belum selesai menghafalnya. Amin. Coba ya bisa panjenengan simak monggo. Ini akan saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ini murojaah karena menghafal itu sekali, murojaah itu berkali-kali sampai mati. Karena kalau nggak di murojaah itu ya lupa. Jangankan Al-Quran begini, juz amma saja, Al-Buruj, kemudian apa itu, Al-Fajr, Al-Balad, Al-A'la, Al-Alaq dan sebagainya. Kalau nggak dihafal lagi, kalau nggak di murojaah lagi, yo lupa. Udah dihafal sih, tapi nggak di murojaah, ya lupa gitu tuh. Coba ya, tolong disaksiin. Insya Allah nanti saya akan menghafal juz yang 5. Sekarang juz yang 5, halaman 5. Sekarang halaman 2, 3, 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا وإذا خلوا إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس
الناس اعبدوا رب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Sadaqallahul aliyul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kerasa banget, Masya Allah. Jadi, apa ya, semoga Al-Quran itu bisa menyatu dalam hati kita, darah kita, jiwa kita. Gelombangnya itu gelombang Al-Quran. Ya emang berat, susah. Tapi susah belum tentu mustahil. Kalau kita yakin tuh nggak ada yang mustahil di muka bumi ini. Ya. Semuanya atas kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Wallahu alam, tadi ada yang saya agak terbata tadi, ada yang lupa ya Rob. Tapi ya kita minta, ya Allah kami titipkan hafalan kami kepadamu dan tolong kalau kami butuh ya Rob, kami minta ya Rob, tolong berikan ya Rob. Kalau kita menyimpan ke otak kita, terbatas otak kita itu, ya kita titipkan langsung kepada server Gusti Allah. Server yang unlimited akses, yang tak terbatas aksesnya. Tinggal kalau ya Allah aku bikin ini, ya Allah aku minta ya Rob, aku minta ya Rob, aku minta ya Rob, aku minta ya Rob. Pasti panjang perjalanannya, panjang banget. Semoga diberikan umur yang panjang agar bisa menamatkan hafalan. Dan semoga bisa menjadi pejuang yang istiqomah untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Amin. Semoga ya kita istiqomah. Mati, hidup di jalan dakwah dan mati di jalan dakwah. 5 ini, ya. Ini kan kebagi 4 makro tuh. 1, 2, 3, 4 gitu tuh. Ya targetnya mohon doanya Al-Fakir satu harinya 1 halaman. Kalau setorannya sih mungkin hari Ahad libur ya. Ya mungkin sehari 1 halaman berarti 1 minggunya 6 halaman. Di hari yang libur itu dibuat untuk murojaah gitu. Karena kekuatan hafalan itu tidak terlalu berguna kalau misalkan nggak dimurojaah, ya. Kalau misalkan nggak dimurojaah. Mohon doanya, mohon doa restunya. Insya Allah kami akan menghafal halaman 5, kemudian setor ke guru kami. Yang juga punya sanad mutasil. Guru kami sudah menghafal Al-Quran. Kalau kami tahsinnya, itu sudah juz 30. Tinggal pengambilan sanad. Mohon doanya agar rezekinya dipermudah. Karena juga ada maharnya untuk pengambilan sanad. Mohon doanya ya. Semoga manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Tahsin ini juga udah bertahun-tahun saya baru akan hatam. Setelah itu kemudian sekarang tahfidzul Qur'annya baru mulai pertama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Semoga Islam segera tegak dan kita bisa segera dimuliakan. Segera dimuliakan dengan tegaknya Islam itu. Kita semoga oleh Allah segera diselamatkan oleh para penguasa yang zalim, yang ahli pencitraan, yang diktator, yang maunya menang sendiri, yang suka menangkap orang-orang yang berseberangan dengannya, ya. Semoga Allah menggantikan mereka dengan pemimpin yang adil, yang amanah, yang istiqomah di jalan Allah, yang mau menerapkan hukum Allah. Semoga sistem demokrasi sekuler, sistem yang jahiliyah modern ini segera ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sistem yang Rabbani, sistem Al-Quran, sistem Islam gitu ya. Dan kita semoga dijadikan oleh Allah
para pengemban Al-Quran dan orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan Allah dengan menegakkan Islam tentunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kalau ada umur yang panjang kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.